مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. Sama tisu tu tisu. Kasih ke belakang Pak. Sini Wak, sini. Ayo, di sini deh. Masa jadi. Tapi ya pucak nanti jelek dia. Kan variasi warna kan. Kami mau mewanjurkan Mak jualan baru aja. Wak nampak kan ya? Nampakkan wak kau biar nampak orang tua aku. Ya. Jatuhnya juga 1000 bilang. Ini kenapa? أزح الغمة. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Perintah laksanakan tugas. Penjemputan ke pendopo kota Tanjung Balai, Ropo Wali Kota, bersama jamaah Masjidul Amin.
Di lokasi itu tuan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ke sini nih, jangan. Jalan. Barang dia masih dalam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
Tidak udah. Minyak motor. Buat anak Pak. Kita luar makan nih. Ayo. Saudara? Nggak bisa di mobil, Pak? Nggak bisa, Pak. Ya. Mobilnya di situ aja. Mana ini? Marilah kita memanjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat hidayah dan inayah, nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama menyaksikan dan mendengarkan tausiah agama yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Al-JMA yang insya Allah sebentar lagi akan sama-sama kita dengarkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersolawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Al-JMA, yang saya hormati Ketua BKM Masjid Nurul Amin beserta para pengurusnya, serta hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat, para tamu undangan, para alim ulama, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, para orang tua yang dapat saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu mari sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi setiap hamba yang membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, yaitu Al-Ustaz Muhid Arianto. Kepada Al-Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها موتا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid ini di dalam rangkaian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, selawat beriring salam kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di hari kemudian nanti, insya Allah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA, yang sengaja kita undang dari Kota Jakarta. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Wali Kota Kota Tanjung Balai ataupun yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tanjung Balai ataupun yang mewakilinya. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Martin Caniago, anggota DPRD Kota Tanjung Balai. Dan yang saya hormati seluruh lurah sekecamatan Teluk Libung. Dan tak lupa hormat kami kepada orang tua kami, Bapak Haji Awaluddin Nasution, yang telah memberikan tanah Masjid Nurul Amin dan sekaligus pembangunan Masjid Nurul Amin yang kita cintai ini. Untuk itu, saya selaku Ketua BKN dan sekaligus Ketua Panitia di dalam acara ini mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas bantuan
baik itu bantuan moral maupun material, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih saya juga kepada ibu-ibu anggota BKN yang telah turut bekerja sama di dalam pelaksanaan ini. Dan tak lupa saya mohon maaf kepada para jemaah ini, di mana sambutan yang kami berikan tidak cocok atau tidak pada tempatnya. Untuk itu kami dari BKN Masjid Nurul Amin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kata sambutan saya ini, lebih kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BKN Masjid Nurul Amin yang telah memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Pertama sekali saya mengajak kita semua di malam hari ini, baik yang di dalam masjid ataupun di luar, mari bersama-sama kita ucapkan kalimat tahmid dan syukur dengan mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mari sama-sama diucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu artinya adalah segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat nikmat Allah kita hari ini beriman kepadanya dan kita bisa melakukan amalan-amalan yang saleh. Kemudian setelah itu kita juga mengucapkan salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketua DKM yang kita muliakan dengan seluruh para pelayan rumah Allah, seluruh para aktivis yang kita cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu, calon-calon penghuni surga Allah kelak. Amin. Semoga salat isya berjamaah kita tadi Allah terima. Amin. Zikir dan doa kita Allah kabulkan. Amin. Dan sebentar lagi kita akan membahas satu topik yang sangat penting untuk kita imani bersama, yaitu kewajiban kita membangkitkan kembali izzah, kemuliaan serta kehebatan Islam. Sebab kondisi pada hari ini memang sedang telungkup kapal ini. Kita ingin kapal ini dikembalikan
agar dia bisa berlayar dengan penuh kehormatan. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dulu saat Nabi Muhammad belum jadi nabi, Arab itu tidak dianggap. Penguasa bumi sebelah timur dipegang oleh Persia, yaitu Iran pada hari ini. Kemudian penguasa bumi sebelah barat dipegang oleh Romawi. Ya, saat itu pusat pemerintahnya Bizantium dan nanti berpindah kepada Konstantin atau Konstantinopel. Arab tidak dianggap, sebelah mata pun Arab tidak dilihat. Kenapa? Di negeri Arab banyak orang buta huruf. Jangankan mengerti pendidikan kelas tinggi, membaca menulis saja banyak yang tak pandai. Dan gaya hidup mereka betul-betul nomaden. Tapi saat Allah nobatkan Muhammad sebagai Rasulullah penutup, datang berturut-turut bertubi-tubi bimbingan langit berupa ayat demi ayat, surat demi surat turun. Nabi mengeluarkan kaumnya yang jahiliyah menuju kepada cahaya yang penuh hidayah. Sedikit demi sedikit tapi pasti orang-orang Arab beriman, bergabung dengan Nabi Muhammad, dan mereka total dalam menjalankan Islam. Mereka maksimal memeluk Islam. Islam mereka Islam kafah. Islam mereka Islam totalitas. Prinsip mereka, setiap kali ayat turun, mana saja yang tak baik dari kehidupan mereka, dengan turunnya bimbingan langit, yang tak baik itu tersingkir langsung. Mereka buang, mereka campakkan, langsung mereka pegang erat-erat bimbingan dan tuntunan ayat ilahi itu. Ini yang menjadikan mereka berbeda, dan ini yang menjadikan mereka berubah. 23 tahun lamanya wahyu turun. Prinsip para sahabat, Pak, bukan seperti kita hari ini. Kalau kita hari ini bangga bila anak kita hafiz Quran, betul ya Pak ya? Kalau kita hari ini, Bu, bangga anak kita menjadi hafiz Al-Quran, betul Ibu? Ya. Tapi generasi emas Islam dulu yang dibina, diasuh oleh Rasulullah, menghafal bukan target, tapi target utama mereka zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini diturunkan sebagai kitab pedoman, petunjuk, pembimbing kehidupan, agar manusia seluruhnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal, bukan untuk diseni-senikan membacanya, tetapi untuk diamalkan isinya. Maka seperti pernyataan Abdullah ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, kami setiap kali ayat turun, kami dalami maksudnya, kami pahami isinya, lalu kami berlomba-lomba mengamalkannya, barulah kami menghafalnya. Nah, kalau zaman sekarang kebalik zaman sekarang. Saya ulangi apa kata Abdullah bin Mas'ud, kami ketika ayat-ayat Al-Quran turun, kami coba mendalami maksudnya, kami pahami isinya, kami berlomba-lomba mengamalkannya, barulah kami menghafalnya. Setelah itu barulah kami mendakwahkannya dan mengajarkannya. Coba lihat itu. Saya berharap ke depan generasi Islam di Indonesia memegang prinsip sahabat ini. Saya ulangi kembali kali yang ketiga. Siapa yang mengatakan Bapak Ibu? Sahabat Abdullah ibnu
Mas'ud. Kami dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran, paling pertama yang kami lakukan adalah mendalami maksudnya, memahami isinya, berlomba-lomba mengamalkannya, baru menghafalnya. Setelah itu barulah kami mendakwahkan, mengajarkannya kepada yang lain. Itu tujuan utama Al-Quran ini diturunkan. Hasilnya luar biasa. 23 tahun manusia dengan berbagai tingkatan umur diasuh oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri bukanlah seorang akademisi. Beliau jangankan bergelarkan profesor, doktor, TK pun beliau tidak pernah masuki. Betul Pak? Pernah Rasulullah masuk TK? Ada Rasulullah masuk SD? Apakah Rasulullah tamatkan SMP, pesantren tertentu, SMA? Ada Rasulullah tamat S1, S2, S3? Ada tidak? Tapi orang-orang yang dididiknya jadi semua. Bahkan beliau sendiri ditulis oleh seorang Kristen Ortodoks bernama Michel Jihad di dalam buku yang paling terkenal di seluruh dunia, sudah diterjemahkan seluruh bahasa dunia, yaitu 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor satunya dia tulis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa jauh, padahal dia orang Kristen. Begitu pengakuan orang Kristen tentang betapa dahsyatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Quran diturunkan bukan untuk dilagu-lagukan, bukan untuk dibuat seni, diperlombakan bacanya mana yang paling indah, mana yang nomor satu. Al-Quran diturunkan untuk dipahami isinya, diamalkan isinya, dan mereka pasti akan memimpin dunia. Mereka pasti akan memimpin dunia. Dan ini terjadi Pak, hanya 23 tahun ya, 23 tahun. Nabi meninggal, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, Umar menggantikannya. Di masa Umar, Persia sudah tumbang. Penguasa dunia sebelah timur Pak, tumbang, runtuh. Seberapa kokohnya dia dulu, hancur berkeping-keping. Islam yang berjaya di sana. Tak lama kemudian menyusul pula Romawi juga tumbang. Islam pula yang berkibar di sana. 2/3 dunia dikuasai oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cepatnya Pak. Padahal mereka orang-orang yang aslinya buta huruf, orang-orang yang aslinya terkebelakang, tidak berkebudayaan, orang-orang yang aslinya nggak dianggap, sebelah mata pun tidak dianggap. Tapi berkat mereka mengamalkan Al-Quran 30 juz, berkat mereka hidup, nafas mereka Al-Quran, perdagangan mereka Al-Quran, politik mereka Al-Quran, hukum mereka Al-Quran, akhlak mereka Al-Quran, budaya mereka Al-Quran, semua yang mereka lakukan patokannya Al-Quran. Hudan lil muttaqin, betul-betul mereka jadikan pegangan. Mereka pun merubah dunia. Bukan hanya sejarah mereka yang berubah, tapi dunia berubah. Allahu Akbar. Dan disinilah Umar bin Khattab dengan penuh bangga, sangat percaya diri berkata, dan ini real. Beliau bukan hanya sekedar bangga-bangga begitu, tapi real. 2/3 dunia di zaman pemerintahan Umar bin Khattab takluk di bawah pemerintahan Islam. Dunia mengakui indahnya saat Islam berkuasa. Di buku-buku sejarah mengakui betapa indahnya saat Islam yang memimpin dunia. Apa kata Umar bin Khattab? Dengarkan ini baik-baik Bapak-Bapak. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Dan ungkapan Umar bin Khattab ini diulang-ulangi oleh Recep Tayyip Erdogan. Siapa Erdogan? Presiden Turki, seorang pemimpin karismatik Islamis ya, dari Turkiya. Di tangannya sekarang kembali bangkit kemuliaan. Di tangannya sekarang kembali zahir kehormatan Islam. Erdogan berkata, yang disampaikan oleh Erdogan
adalah apa yang dulu disampaikan oleh Umar bin Khattab. Pegang baik-baik kata Umar ini. Mana spidol? Ini pernyataan Umar bin Khattab. Qala Umar bin Khattab. Ya, mungkin ibu-ibu yang jauh tak mampu mendengar dan melihat ya, karena tulisan saya memang kecil. Qala Umar bin Khattab. Hadis ini sahih Bukhari Muslim ya. Nahnu qaumun, kami adalah satu bangsa yang dulunya rendah, tidak dianggap bangsa terkebelakang. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Berkat Islam kami menjadi kuat dan mulia. A'azzanallahu, Allah memuliakan kami, Allah mengangkat derajat kami. Bil Islam, dengan Islam kami menjadi kuat. Dengan Islam kami menjadi terhormat. Dengan Islam kami menjadi hebat. Dengan Islam kami menjadi tinggi, memimpin dan menguasai dunia. Jadi pengakuan Umar ini ya, dulu kami tidak ada apa-apanya, dulu kami tidak dianggap sebelah mata pun oleh dunia, tapi berkat Islam kami pegang erat Islam, kami mengamalkan Al-Quran secara total dan kafah. Allah pun mengangkat derajat kami, Allah muliakan kami. Famata ibtaghainal izzata, maka apabila kita ingin mencari kekuatan, mencari kemuliaan, mencari keagungan, kemenangan, mencari kehebatan, bi ghairi Islam, tidak dengan menggunakan Islam. Kita tinggalkan Islam, kita belakangi Islam, kita ambil cara-cara yang lain. Adallanallah, pasti Allah akan kembali menghinakan kita. Nah, ini dia. Adallanallah. Ya, hadis sahih Bukhari Muslim. Perkataan siapa ini tadi? Umar bin Khattab. Saya ulangi. Nahnu qaumun, kita ini dulu adalah satu kaum yang rendah, kaum yang tidak dianggap, kaum yang terkebelakang. Berkat Islam kita pegang erat-erat Islam. A'azzallahu bil Islam. Akhirnya karena kita jalankan Islam secara total, Allah muliakan kita, Allah kuatkan kita, Allah jayakan kita, Allah menangkan kita. Famata ibtaghainal izzata, maaf ada lupa ya. Ibtaghainal izzata, maka apabila kita ingin mulia lagi, apabila kita ingin hebat lagi, tapi tidak menggunakan Islam, tidak menjalankan Islam, kita cari cara mulia bukan dengan Islam, adallanallah, pasti Allah akan menghinakan kita. Coba cari supaya kita kuat, kita campakkan Islam, pakai selain Islam, pasti kita hina Pak. Sejarah pasti terulang. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah pasti terulang. Dulu seluruh sahabat tidak dianggap dan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sekali lagi, tapi saat ayat demi ayat turun, mereka pelajari, mereka amalkan, mereka memiliki karakter Al-Quran yang berjalan. Seluruh sahabat, denyut nadi mereka, nafas keluar masuk mereka, seluruhnya Al-Quran. Bahan pembicaraan mereka Al-Quran. Jual beli mereka, tidak perdagangan mereka, bisnis mereka diatur oleh Quran, politik mereka secara Al-Quran, dan seterusnya. Akhirnya Allahu Akbar. Ini diulang-ulangi oleh Erdogan, yang mengatakan sekarang yang mengulang-ulangi bukan tanggung-tanggung Pak Presiden yang sangat disegani hari ini Pak, Recep Tayyip Erdogan. Dulu
sebelum Erdogan naik menjadi presiden. Turki Pak, 12 tahun yang lalu menjadi negara termiskin di dunia di urutan 116. Miskin Pak, menjadi negara termiskin di dunia urutan ke 116. Naik beliau menjadi presiden, satu persatu sampah-sampah sekulerisme disingkirkannya, Islam dikedepankannya. Satu persatu budaya-budaya jahiliyah disingkirkannya, budaya-budaya Islami dikedepankannya. Satu persatu ciri khas Islam dihidupkannya kembali. Wanita-wanita disuruh kembali menggunakan jilbab. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab dijadikan dipelajari di mana-mana. Simbol-simbol Islam dikedepankan. Anak-anak dan santri-santri diajarkan Al-Quran dan disuruh tahfiz Al-Quran. Jadi diajarkan isi Quran, disuruh tahfiz Al-Quran. Akhirnya hanya dalam 10 tahun Turki menjadi negara terkaya di dunia urutan yang ke-11. Fantastis ya? Dari urutan 116 langsung berubah hanya 10 tahun berkat Islam. Dia menjadi negara terkaya di dunia urutan ke-11. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah bukan main-main Pak. IMF dulu asik utang-utangin Yahudi Turki. Berapa Turki perlu diutangi. Tapi ketika Erdogan sudah memimpin 10 tahun, IMF yang berutang di Turki. Luar biasa prestasi ini. Hanya 10 tahun Turki akhirnya memimpin seluruh Eropa. NATO yang memiliki militer terbaik, alutsista tercanggih seluruh NATO, mengalahkan Prancis, mengalahkan Inggris, mengalahkan Jerman. Turki di papan atas. Allahu Akbar. Dulu Turki jorok. Dulu Turki itu kotor, banyak sampah di mana-mana, banyak masalah, kriminalitas banyak di mana-mana. Ketika sekuler yang memimpin, saat Erdogan naik, Islam yang dikedepankan, Islam yang diagung-agungkan. Allahu Akbar. Sekarang Turki, seluruh negara Eropa, Turki yang paling bersih. Turki yang paling bersih. Maskapai penerbangan Turki 2 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan maskapai penerbangan terbaik nomor 1 seluruh dunia. Allahu Akbar. Rumah sakit Turki memiliki kualitas, kapasitas dan intensitas yang terbaik, peralatannya, teknologinya, segala macamnya. Bapak ingat tahun 1998 saat kita mengalami krisis moneter, lalu dilanjutkan 2008 dunia global mengalami krisis moneter. Masih ingat ya Pak ya? Apa yang terjadi dengan Turki? Saat seluruh dunia terhempas, Turki, saat universitas-universitas di Eropa, di Amerika mencabut beasiswanya dari para mahasiswa, lalu mengenakan bayaran-bayaran yang tinggi, Turki malah membuka pintu-pintu beasiswa sebanyak-banyaknya, dan para mahasiswa yang belajar di dalam dan luar negeri dikasih tambahan uang saku. Itu ketika dunia mengalami krisis moneter. Allahu Akbar. Ada apa dengan Erdogan? Bukan Erdogan yang hebat. Erdogan sendiri sudah mengatakan, ini berkat saya kembali membawa Islam secara utuh, secara kafah. Jadi kembali kata-kata Umar bin Khattab, ini benar wahai Bapak Ibu. Kita ini adalah satu kaum, dulunya gak ada apa-apanya. Dulunya kita rendah, hina, tidak dilihat orang sebelah mata pun. Tapi setelah Allah datangkan Islam, kita peluk Islam erat-erat, kita ambil Islam secara ketat, kita amalkan Islam secara kafah, maka Allah muliakan kita berkat Islam, Allah tinggikan kita karena Islam. Barang siapa yang ingin mencari ketinggian, kemuliaan, kehormatan, kemenangan, kejayaan, tapi bukan Islam yang diusungnya, bukan Islam yang dibawanya, bukan Islam yang dikedepankannya, Allah pasti akan hinakan dia. Selesai. Allahu Akbar. Selesai. Ini akhir zaman Bapak-bapak, Ibu-ibu.